Episode 1631-1635. Bab 1631 Pedang Hancur. Pei Mianman berteriak pelan, dan seekor naga yang terbuat dari api hitam melilit pedang panjangnya. Kemudian, dia menyerang lawannya lagi. Panas api hitam menyebar keluar. Bahkan udara di sekitar panggung mulai beriak. Saat panas yang dahsyat menyebar ke seluruh tempat, bahkan orang-orang di 8 panggung lainnya mulai merasakan kekuatan penghancurnya. Semua murid ketakutan. Pei Mianman sama sekali tidak menggunakan semua kekuatan api hitamnya. Awalnya, sebagian besar siswa hanya menikmati pemandangan gerakan Pei Mianman, tetapi fakta bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini berarti mereka adalah klan elit mereka. Tidak mungkin mereka hanya memikirkan romansa. Oleh karena itu, mereka semua telah mempelajari esensi keterampilan bertarung kedua lawan sambil terus mengagumi keindahan gerakannya. Setelah mempelajari pelajarannya, Ziyin tidak berani meremehkan serangan lawannya. Cahaya keemasan dari kekuatan elemen tanah melonjak di benaknya, lalu berkumpul di telapak tangannya. Tangannya menjadi senjata mematikan, dengan cepat menghalangi api hitam di sekelilingnya. Setelah serangan sebelumnya yang bertujuan untuk menguji lawannya, Pei Mianman tidak menahan diri lagi. Dia segera menggunakan skill pamungkasnya, berteriak, Flaming Rose. Mawar yang terbuat dari api hitam tak berujung mekar seperti bunga katedral di atas panggung. Setiap bunga seperti Pei Mianman sendiri, cantik dan berbahaya. Serangan ini sungguh sangat indah, Xie Daoyun bergumam pada dirinya sendiri, tampak terpesona. Zuan teringat melihat Pei Mianman menggunakan keterampilannya sebelumnya di Bright Moon City, tetapi Flaming Rose sekarang menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Ketika mendengar suara desahan dari segala arah, Tetua Huoling membusungkan dadanya dengan bangga. Murid yang ditemukannya ini benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Bahkan ada kesempatan baginya untuk menjadi yang terbaik di antara generasi muda suatu hari nanti. Wang Wuxi diam-diam mengirim transmisi suara ke Yan Suehen, berkata, api hitam ini agak aneh. Apa pendapat Master Sekte Yan tentang mereka? Dia tentu saja ingin memanggilnya Suehen saja, tetapi dia telah terus terang menjelaskan ketika melakukannya di masa lalu. Dia tidak ingin menambah kesan negatif terhadapnya, jadi dia mengubahnya kembali ke bentuk yang tepat. Benar saja, Yan Suehen masih menjawabnya, tidak tahu. Meski hanya berkata 2 kata, Wang Wuxi sudah merasa sangat puas. Dia takut bahwa dia akan menjauh darinya karena apa yang telah terjadi di masa lalu, tetapi kenyataan bahwa dia telah membalas berarti masih ada kesempatan di masa depan. Kemudian, dia mendiskusikan situasi tersebut dengan para master sekte lainnya. Yang lainnya juga terkejut, dan tidak dapat melihat asal-muasal api hitam tersebut. Mereka hanya menganggapnya sebagai varian kuat dari energi elemen api. Iklan oleh Pub Future, hanya Master Jian Huang yang memiliki ekspresi termenung, bergumam, mungkinkah? Saat itu, pertempuran telah berubah arah. Seluruh tubuh Ziyin dipenuhi cahaya kuning tanah saat ia menggunakan kekuatan elemen tanah untuk menghadapi mawar hitam. Elemen tanah dikenal karena karakteristik pertahanannya, dan cukup kokoh. Namun, saat mawar hitam meledak satu demi satu, penghalang kuning di sekelilingnya mulai bergetar. Akhirnya, penghalang itu tidak dapat bertahan lagi dan hancur, mengeluarkan asap dan debu ke udara. Apakah Ziyin kalah? Banyak orang berdiri karena khawatir, mencoba melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, dilihat dari ekspresi serius Pei Mianman, para penonton yang lebih cerdas dapat mengatakan bahwa itu sama sekali tidak sesederhana itu. Tiba-tiba, sebuah bola terbang dengan ganas dari asap dan debu, secepat peluru. Artileri, mawar hitam itu hancur saat bersentuhan dengan bola itu, yang tidak berhenti sama sekali dan terus melesat lurus ke arah Pei Mianman. Dia buru-buru mengangkat pedang panjangnya untuk menangkis bola itu, tetapi dengan suara keras, dia terlempar mundur lebih dari 10 meter sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Ketika dia melihat goresan kecil di pedangnya, ekspresinya menjadi sangat serius. Ledakan, 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 benturan keras terdengar berulang kali. Setiap bunyi seakan menghantam jantung penonton. Bahkan kontestan dari 8 panggung lainnya tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Mereka merasakan energi internal mereka bergejolak dan tak mampu lagi bertarung. Lupakan tentang pesaing di sekitarnya, mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah langsung muntah darah di tempat. Para tetua semua menggunakan keterampilan mereka untuk melindungi murid-murid mereka, dan baru kemudian para penonton yang lebih lemah kembali normal.
Sosok itu perlahan muncul dari tengah asap dan debu. Sosoknya tinggi, dan rambutnya anggun. Ia sedang menggiring bola di tangannya. Suara mengerikan yang sama terdengar setiap kali bola itu menyentuh tanah. Ekspresi penonton berubah. Hanya suara bola yang jatuh ke tanah saja sudah sangat dahsyat, betapa mengerikannya jika bola itu mengenai tubuh seseorang. Bahkan Wu Xiaofan dan Wan Guiyi, yang tadinya hanya menonton pertandingan dengan geli, kini berdiri tegak. Mereka menatap bola di tangan Ziyin dengan ekspresi serius. Apakah ini kartu trufnya? Awalnya aku menyiapkan ini untuk yang lain, tetapi aku tidak menyangka kau akan memaksaku untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Sekarang setelah kau membuatku menggunakan bola tanpa bayangan, kau boleh bangga pada dirimu sendiri bahkan jika kau kalah, kata Ziyin, mulai merasa kesal. Namun, ketika dia melihat wanita menawan dan lembut di sisi lain, dia benar-benar tidak bisa marah. Namun, dia tidak berani menahan diri sekarang. Bola di tangannya lenyap begitu dia berbicara. Pei Mianman merasa khawatir. Tubuhnya bergetar saat dia meninggalkan lokasi asalnya. Ledakan, sebuah kawah besar muncul di tanah tempat dia berdiri tadi. Bola hitam yang tadinya ada di tangan Ziyin berputar cepat di dalamnya. Kekuatan ini tampaknya setara dengan senjata kelas abadi. Para tetua sekte semuanya berpengetahuan luas dan segera menyadari bahwa bola tanpa bayangan di tangan Ziyin luar biasa. Mereka semua menatap Guan Chouhai dengan kagum dan iri. Bagaimanapun, bahkan dengan sumber daya yang dimiliki sekte Tao, senjata kelas abadi masih sangat sulit diperoleh. Mereka tidak menyangka dia akan menemukan satu untuk muridnya. Iklan oleh Pub Future, ekspresi Guan Chouhai tampak bertentangan. Dia sama sekali tidak bisa merasa senang. Awalnya dia berencana agar Ziyin mengejutkan Wu Xiaofan dalam pertikaian berikutnya antara murid-murid yang mewakilinya. Dia tidak menyangka kartu truf itu akan terungkap lebih awal. Sekarang Wu Xiaofan bisa mempersiapkan diri, itu tidak akan seefektif itu. Sementara itu, Pei Mianman memanfaatkan kesempatan itu untuk menusukkan pedangnya ke Ziyin. Ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkannya saat Ziyin tidak memegang kendali atas senjatanya. Namun, begitu ia melancarkan serangannya, ia tiba-tiba merasakan bahaya. Zuan juga mengirimkan peringatan panik melalui transmisi Qi, hati-hati. Pei Mianman tidak sempat berpikir dan menghindar ke satu sisi. Angin kencang yang mengerikan menerpanya. Untungnya, tubuhnya sangat lentur, sehingga memungkinkannya melakukan gerakan menghindar yang sulit. Postur tubuhnya membuat banyak bola mata penonton hampir keluar dari rongganya. Namun, Pei Mianman sama sekali tidak berminat untuk memperhatikan hal-hal ini. Sebaliknya, dia mencengkeram lengannya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan itu, dan bola tanpa bayangan itu menyentuh lengannya dengan ringan. Meski begitu, dia merasa separuh tubuhnya menjadi sedikit mati rasa. Dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap kekuatan bola tanpa bayangan itu. Selain itu, suara yang dihasilkannya saat menyentuh tanah dapat membuat energi internal seseorang terguncang dan distribusi Qi seseorang menjadi tidak stabil, sehingga reaksi lawan juga akan menjadi sedikit lebih lambat. Ekspresi Zuan semakin aneh saat dia melihat pria kurus, tinggi, dan tampan itu terus menggiring bola tanpa bayangan, terkadang bahkan di antara kedua kakinya. Apakah orang ini juga seorang transmigrator? Namun, pikirannya cepat berubah arah, karena ia menyadari bahwa Ziyin tidak hanya menggiring bola, tetapi benar-benar menyesuaikan posisinya untuk mendapatkan peluang terbaik untuk menyerang. Tak lama kemudian, bola hitam itu melesat keluar tanpa peringatan, menghantam Pei Mianman. Awalnya, ia mencoba menggunakan api hitam untuk bertahan melawan bola tanpa bayangan, tetapi api itu terlalu ganas. Api hitam itu pecah begitu mengenai bola itu. Ia tidak berani menerima pukulan langsung darinya, jadi ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Lawannya jelas terus menggiring bola, tetapi bola itu tampaknya mengirimkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya. Selain itu, bola itu dapat kembali seperti bumerang, yang sangat sulit untuk dilawan. Seluruh panggung dengan cepat dipenuhi bola. Namun, Pei Mianman tampaknya memiliki semacam intuisi yang hanya dapat diasah di medan perang, terus-menerus memungkinkannya untuk menghindarinya pada saat-saat terakhir. Ledakan. Dalam beberapa kesempatan, bola itu menghantam penghalang pertahanan di sekeliling mereka, menyebabkan penghalang itu berkedip dan akhirnya menimbulkan retakan, seolah-olah dapat pecah kapan saja. Ekspresi Wang Wuxi sedikit berubah.
Dia mengulurkan tangannya dan memancarkan sedikit energi ungu, secara bertahap menstabilkan panggung. Para Master Sekte berpikir dalam hati bahwa kultivasi Wang Wuxi tampaknya semakin sulit diukur. Namun, yang paling mengejutkan adalah serangan Ziyin dengan bola tanpa bayangan begitu mengerikan sehingga bahkan penghalang yang dibuat oleh begitu banyak tetua tidak dapat menahannya. Ekspresi Wan Guyi yang sombong juga sedikit berubah. Dia harus mengakui bahwa dia telah meremehkan bocah tampan ini. Jika mereka benar-benar bertarung, dia belum tentu bisa menang dengan mudah. Man, sebaiknya kau mengaku kalah saja. Tetua Huoling berteriak sambil berdiri dengan gugup. Sandaran tangan kursinya tanpa sengaja telah hancur berkeping-keping. Sebagai guru Pei Mianman, dia tentu tahu situasi seperti apa yang dialami muridnya. Meskipun dia tampak bisa menghindari serangan saat ini, cepat atau lambat dia akan terkena serangan. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin senjata kelas abadi bisa begitu mudah ditahan? Penatua Huoling tahu bahwa dengan bakat Pei Mianman, satu-satunya hal yang kurang darinya adalah waktu. Kalah dari murid perwakilan Sekte Kesedihan Surgawi bukanlah hal yang terlalu memalukan. Ketika yang lain mendengar tetua Huoling yang biasanya keras kepala berbicara seperti itu, mereka semua berasumsi bahwa Pei Mianman tidak memiliki peluang untuk bangkit kembali. Namun, Pei Mianman menggigit bibirnya dan dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat itu, bola tanpa bayangan meraung ke arahnya. Dia tidak bisa lagi menghindar dan hanya bisa mengangkat pedang panjang di tangannya untuk menghadapinya secara langsung. Crack, Discover novel yang diperbarui di NOV.com. Pedang panjang yang sudah retak itu hancur berkeping-keping di tempat. Sementara itu, bola tanpa bayangan terus menerjang dadanya tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Bab 1632, Jatuh. Ah! Tetua Huoling berteriak kaget. Dia segera berdiri, namun Guan Chouhai maju dan berdiri tepat di depannya sambil berkata, "Penatua, saya rasa kita para senior tidak seharusnya ikut serta dalam pertarungan antar junior." Ekspresi tetua Huoling menjadi tidak menyenangkan. Akan tetapi, apa yang dikatakannya masuk akal dan dia tidak dapat membantahnya. Selain itu, jika dia benar-benar ingin melawan Guan Chouhai, dia tidak akan bisa mengalahkannya dalam waktu singkat. Sementara itu, Man pasti sudah terluka parah saat itu. Zuan juga tiba-tiba bangkit, bermaksud menyelamatkannya, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dan duduk kembali. Yan Suehen, yang selalu diam-diam memperhatikan Zuan, juga mengalihkan pandangannya. Dia berpikir dalam hati, Nona Pei tampaknya sangat penting bagi Zuan. Banyak murid yang menonton tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mata mereka. Mereka semua telah melihat kekuatan bola tanpa bayangan milik Ziyin. Jika bukan karena para senior yang melindungi tempat ini, bahkan panggungnya akan hancur. Saat ini, bola itu akan menghantam langsung ke dada Pei Mianman, jadi bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Yang terpenting, bahkan jika dia bahagia, apakah payudaranya akan baik-baik saja? Kalau tidak, apa gunanya? Banyak pria yang mengutuk Ziyin. Pria ini biasanya tampak anggun dan cantik, tetapi mengapa kali ini dia tidak menyerang bagian lain dan mengincar dada? Apakah dia bisa mengganti kerugiannya? Sebaliknya, beberapa petualang wanita sangat bersemangat. Tekanan yang diberikan Pei Mianman kepada mereka terlalu besar. Mereka ingin kakak laki-laki mereka, Ziyin, memberi pelajaran pada wanita jalan ini. Namun, saat bola tanpa bayangan hendak mengenai Pei Mianman, sebuah proyeksi kuartil besar mengelilinginya. Wah, dengan suara keras, patung perunggu itu sedikit bergetar, dan bola tanpa bayangan itu terlempar kembali. Ziyin menangkap bola tanpa bayangan saat itu kembali. Dia sangat terkejut. Apa situasi ini? Bukan hanya dia, bahkan para pemimpin sekte semuanya tergerak. Mereka semua menjulurkan leher untuk melihat apa yang sedang terjadi. Proyeksi itu sesungguhnya bukan sesuatu yang berkualitas besar, melainkan seekor burung aneh dengan pola-pola indah di sekelilingnya. Bentuknya agak mirip kuali, karena kaki dan ekor burung itu tampak seperti penyangga kuali. Bentuknya agak mirip burung hantu, tetapi jauh lebih aneh dan tampak lebih ganas. Matanya secara khusus tampak hampir hidup. Matanya penuh dengan aura aneh dan misterius. Senjata macam apa ini? Senjata itu benar-benar dapat memblokir serangan senjata kelas abadi. Itulah yang membuat para penonton bingung. Mereka semua melihat ke arah Wan Tongtian dan tetua Huoling. Wan Tongtian juga tercengang.
Ini bukan sesuatu yang diberikan istana Jadevol padanya. Dia menatap Penatua Huoling dengan pandangan bertanya. Namun, Tetua Huoling juga benar-benar bingung. Namun, jika dia sebagai guru mengakui bahwa dia tidak tahu, bukankah yang lain akan tertawa terbahak-bahak? Karena itu, dia membusungkan dadanya, tampak sangat bangga. Ketika yang lain melihat itu, mereka merasa semakin kagum. Mereka berpikir, Tetua Huoling benar-benar pandai menyembunyikan kekuatannya. Di masa depan, mereka pasti harus berusaha membangun hubungan dengannya. Iklan oleh Pub Future. Qiu Honglei bertanya pada Yun Jianyu, "Guru, apa itu?" "Kelihatannya sangat kuat." "Aku tidak tahu," kata Yun Jianyu sambil menggelengkan kepalanya. "Tapi anak itu pasti tahu, jadi kamu bisa bertanya padanya nanti." Qiu Honglei mengikuti tatapannya dan melihat senyuman di bibir Zuan, seolah-olah dia sudah tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya. Tentu saja Zuan tahu benda apa itu. Benda itu adalah patung burung hantu milik Fu Hao, yang diperoleh Big Man dari ruang bawah tanah rahasia Yingsu. Dia tidak menyangka bahwa Zuan akan mengaktifkan efek perlindungannya. Dapatkan novel terbaru di novel.com. Tiba-tiba, burung hantu Fu Hao berubah, benar-benar berubah wujud menjadi burung hantu raksasa. Saat muncul, seluruh panggung dikelilingi oleh kegelapan hitam seperti tinta. Para murid di luar sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Wang Wuxi dan yang lainnya terkejut, berpikir, apa ini? Mereka semua memperluas aura mereka untuk merasakan apa yang sedang terjadi. Mereka menemukan bahwa ki mereka, yang biasanya dapat menembus sebagian besar benda, menjadi sangat lambat dalam kegelapan. Mereka hanya dapat menjangkau sedikit, bahkan setelah waktu yang lama. Dengan kultivasi mereka, jika mereka berdiri di tepi panggung, mereka secara alami akan dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, dengan status mereka, bagaimana mereka bisa memaksakan diri untuk melakukan itu? Mereka semua terkejut. Kegelapan sudah mendekati level Grandmaster. Senjata luar biasa macam apa ini? Hanya Guan Chouhai yang khawatir. Dia secara refleks ingin bergerak ke arah panggung. Namun, Penatua Huoling bergerak di depannya sambil tersenyum dan berkata, "Master Sekte Guan, saya rasa kita para senior tidak boleh berpartisipasi dalam pertempuran antar junior, bukan?" Guan Chouhai tersedak. Ia tidak menyangka kata-katanya akan terlontar begitu cepat. Tiba-tiba, beberapa suara gemuruh terdengar dari panggung, disertai dengan benturan keras dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jelas bahwa Ziyin sedang melemparkan bola tanpa bayangan ke segala arah. Formasi di sekitar panggung berkedip-kedip dengan gila, jelas diambang kehancuran karena bola tanpa bayangan. Semua murid sangat terkejut. Bola tanpa bayangan milik Ziyin terlalu kuat, bukan? Seseorang akan terluka parah hanya karena tersapu olehnya. Hanya ekspresi Wu Xiaofan, Wan Buyi, dan beberapa orang lainnya yang berubah serius saat mereka bergumam, Ziyin mungkin dikalahkan di sini. Meskipun bola tanpa bayangan milik Ziyin kuat, mereka masih bisa memahaminya, namun, wilayah kegelapan yang ditunjukkan Pei Mianman benar-benar di luar pemahaman mereka. Mereka bahkan tidak berpikir mereka bisa melakukan yang lebih baik daripada Ziyin. Ziyin bisa mengandalkan bola tanpa bayangan untuk bertahan melalui serangan, tetapi bagaimana dengan mereka? Sementara itu, di atas panggung, Ziyin sangat khawatir, karena ia mendapati bahwa ia tidak dapat melihat apapun. Biasanya, ketika kultivasi seseorang mencapai titik tertentu, sebenarnya tidak perlu lagi menggunakan mata, karena mereka dapat menggunakan indera mereka untuk memahami lingkungan sekitar. Namun, ia tidak dapat merasakan apapun. Yang ada hanyalah kegelapan yang sangat pekat. Tak berdaya untuk melakukan apapun, ia hanya bisa dengan panik mengeluarkan Shadow-less Ball-nya, berharap ia bisa mengenai lawannya secara kebetulan. Suasana terlalu sunyi baginya, dan keheningan yang mematikan itu benar-benar menakutkan. Ia hanya bisa menunjukkan semangat juangnya melalui teriakan. Sementara itu, Pei Mianman bersembunyi hanya beberapa meter darinya. Alasan mengapa dia kesulitan menghindari bola tanpa bayangan adalah karena Ziyin dapat melihatnya. Namun, sekarang tidak sulit baginya untuk menghindari serangan tanpa tujuan ini. Dalam kegelapan seperti itu, dia berkuasa. Dia diam-diam menunggu kesempatan. Benar saja, sulit bagi seseorang untuk tidak menunjukkan celah di tempat yang tidak dapat mereka rasakan apapun, dan dia segera menemukannya. Iklan oleh Pub Future. Kabut air terjun giok. Gelombang panas yang mengerikan menyebar keluar. Seperti kabut,
tetapi juga seperti matahari terbenam, indah dan berbahaya. Di luar medan perang, mata tetua Huo Ling berbinar. Dia bisa merasakan aura keterampilan absolutnya sendiri. Lebih jauh lagi, setiap kali keterampilan itu digunakan, sering kali dapat menentukan kemenangan dan kekalahan. Benar saja, dengan suara keras, sesosok tubuh terbang keluar dari panggung. Tubuh mereka hangus terbakar, dan rambut mereka juga berantakan. Pakaian mereka compang camping seperti pengemis di jalan. Ziyin, hanya ada 2 orang di atas panggung. Jelas bahwa itu bukanlah Pei Mianman, yang tubuhnya akan bergelombang karena ombak, jadi mungkin hanya yang satunya. Meskipun mereka tidak dapat mengaitkan sosok menyedihkan ini dengan pangeran tampan dan mulia yang pernah mereka lihat sebelumnya, ini adalah kenyataan. Para penonton dibuat tidak percaya. Ziyin benar-benar kalah. Dan dia kalah telak. Aku tahu wajah cantik ini tidak punya banyak keterampilan. Dia hanya tahu cara bersikap tenang sepanjang hari. Sekarang, dia menjadi murid perwakilan kelima dalam sejarah yang marah. Segala macam gosip beredar di sekitarnya. Ziyin sudah terluka parah, jadi bagaimana mungkin dia masih bisa bertahan? Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia pingsan. Muridku, teriak Guan Chouhai dan bergegas ke sisi Ziyin. Ketika dia memeriksa kondisi Ziyin, dia menemukan bahwa banyak tulangnya patah, dan meridiannya berada dalam kondisi yang lebih buruk karena kekuatan elemen api. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah di panggung, beraninya kau menyerang tanpa ampun. Kegelapan di panggung berangsur-angsur menghilang. Sosok Pei Mianman bergoyang maju mundur saat dia muncul. Ketika dia mendengar itu, dia membuka mulutnya, seolah ingin membela diri, tetapi karena suatu alasan, dia tidak mengatakan apa-apa. Guan Chouhai terkejut dan geram. Dia tidak pernah menyangka Ziyin akan kalah. Bagaimanapun, Ziyin adalah murid terbaik Sekte Kesedihan Surgawi, seseorang yang mewakili martabat Sekte Kesedihan Surgawi dan dirinya sendiri. Sekte Kesedihan Surgawi benar-benar dipermalukan oleh kejadian ini. Ziyin tidak hanya akan dipaku pada tiang rasa malu sepanjang sejarah, sebagai gurunya, ia juga akan mengikuti penghinaan itu. Lebih jauh lagi, ia akan menjadi pendosa abadi bagi Sekte Kesedihan Surgawi. Hanya dari pemikiran bahwa ratusan tahun kemudian, para pengikut Sekte Kesedihan Surgawi masih akan menyalahkannya, ia merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika dia melihat Pei Mianman tidak menanggapinya, dia menjadi semakin marah dan berteriak, dasar penyihir, hal jahat apa yang kau lakukan untuk menghancurkan Ziyin? Dia sudah memutuskan bahwa dia sama sekali tidak bisa mengakui hasil pertempuran itu. Lebih jauh, dia percaya bahwa kekuatan sejati Pei Mianman memang lebih rendah dari Ziyin. Dia pasti menang murni melalui patung perunggu aneh itu, sebagai suatu kebetulan. Tetua Huo Ling membalas dengan marah, Guan Chouhai, omong kosong macam apa yang kau ucapkan dari mulutmu saat ini? Jadi jika muridku menang, itu adalah rencana, tetapi jika muridmu menang, itu benar dan pantas. Sifatnya selalu berapi-api sejak awal. Sekarang, dia tidak bisa menahan kutukannya lagi. Guan Chouhai adalah seorang master sekte, kapan dia pernah dikutuk sebelumnya? Dia melotot dan menjawab, apa itu kegelapan seperti tinta? Jangan bilang itu keterampilan dari istana Jade Volmu. Apakah urusanmu apakah kita memiliki keterampilan seperti itu atau tidak? Tetua Huo Ling membalas, sebenarnya, dia benar-benar penasaran tentang gerakan apa itu. Tentu saja, tidak mungkin dia akan menyerah di sini. Guan Chouhai mencibir dan berteriak, sama sekali tidak ada tanda-tanda kekuatan sekte ortodoks yang benar. Itu seperti tipu daya berbahaya dari sekte iblis. Jika kau tidak menjelaskannya dengan benar, sejauh yang kami tahu, beberapa bajingan terkutuk berakhir di sekte Taois kami untuk menimbulkan masalah. Bab 1633, menjadikan seluruh dunia sebagai musuhnya. Yun Jianyu sangat marah saat mendengarnya. Ada apa dengan sekte iblis? Apakah sekte iblis memakan makananmu atau semacamnya? Dia hendak mengatakan sesuatu sebagai protes ketika Qiu Honglei, yang terbiasa dengan emosinya, dengan cepat menangkapnya dan berkata, Tuan, tenanglah, tenanglah. Jika mereka terlibat sekarang, bukankah mereka akan diserang dari segala sisi? Akhirnya, puncak emas penuh dengan ahli sekte Tao. Mereka berdua, yang berasal dari sekte iblis, akan terkoyak. Yun Jianyu akhirnya tenang, tetapi dia menatap tajam ke arah Guan Chouhai yang jauh, mengingat dendam ini dengan jelas. Guan Chouhai bingung.
Apa yang telah kulakukan hingga menyinggung pulau kekosongan. Namun, ia memiliki hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Ia mengkritik Pemyanman karena menggunakan senjata yang tidak jujur dan tidak bertarung dengan benar. Sebagai tanggapan, Penatua Huoling tentu saja menghujaninya dengan kritikan. Namun, sekte lain berspekulasi bohong. Mereka juga belum pernah melihat burung hantu Fu Hao. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan Guan Chouhai guna mendapatkan informasi lebih lanjut tentangnya. Adapun Yan Suehen, dia tidak terlalu peduli dengan urusan duniawi, jadi dia tidak punya alasan untuk berbicara dalam situasi seperti itu. Guan Chouhai berkata kepada Pemyanman, "Nona Pei, bawa burung hantu perunggumu agar semua orang bisa memeriksanya. Dengan begitu, kita akan tahu apakah itu semacam benda yang menyeramkan. Ini demi kebaikanmu juga, atau mungkin kamu membawa sesuatu yang jahat tanpa diketahui. Jika sesuatu yang buruk terjadi, Anda mungkin tidak bisa kembali." Pemyanman mengerutkan kening rapat. Dia juga tidak bisa menjelaskan asal-usul burung hantu Fu Hao, dan siapa yang tahu apa yang mereka lakukan dengan pemeriksaan mereka. Apakah mereka hanya akan menggunakan dalih menemukan benda jahat untuk menyitanya? Selain itu adalah simbol bahwa dia telah menikah dengan Zhu An selama beberapa dekade di Yingsu. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengacaukannya? Ketika dia melihatnya tetap diam, senyum Guan Chouhai semakin dingin. Dia melanjutkan, "Apakah kamu tidak berbicara karena kamu kurang percaya diri?" Semua murid memiliki ekspresi yang aneh. Murid laki-laki semuanya berpikir, siapapun yang terlihat seperti Lady Pei pasti tidak bersalah. Namun mereka takut dengan reputasi Guan Chouhai, jadi tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Di sisi lain, para siswa perempuan memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka merasa bahwa wanita ini adalah wanita jalan, bahwa seseorang yang begitu besar tidak akan pernah bisa jujur. Mereka merasakan kasih sayang alamiah terhadapnya. Lebih jauh lagi, beberapa dari mereka adalah penggemar Ziyin. Ketika mereka melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan, mereka segera mengarahkan kemarahan mereka kepadanya, jadi mereka segera menyuarakan dukungan mereka. Tetua Huoling membentak dengan marah, "Senjata itu adalah milik pribadi muridku, bagaimana bisa dibawa keluar untuk diperiksa semua orang? Menurutku bola Ziyin atau apapun itu lebih jahat. Mengapa kau tidak menyuruhnya menyerahkan senjatanya untuk kita periksa?" Guan Chouhai mengulurkan tangannya dan memanggil bola tanpa bayangan milik Ziyin begitu mendengarnya, sambil berkata, "Bolanya ada di sini. Aku tidak keberatan jika kalian semua memeriksanya." Penatua Huoling tersedak. Ia tidak menyangka tindakan impulsifnya akan berakhir dengan kematiannya. Namun, saat Guan Chouhai mengambil kesempatan untuk berjalan ke atas panggung, ia menghalangi jalannya dan memprotes. "Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkanmu menindas muridku." Iklan oleh Pub Future. Ekspresi Guan Chouhai menjadi gelap saat dia menjawab, "Penatua, jangan bingung. Jika itu adalah benda jahat, itu tidak hanya akan membahayakan istana Jadevol Anda, tetapi juga membawa bahaya bagi semua sekte Tao." Tetua Huoling berkata dengan marah, "Jangan beri aku omong kosong itu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Manman." Guan Chouhai berkata dengan dingin, "Tetua tampaknya terus-menerus berada di jalan yang salah. Kalau begitu, jangan salahkan orang ini karena telah menyinggungmu." Keduanya hendak beradu pukul ketika Wan Tongtian juga melangkah maju dan berseru, "Apa? Mungkinkah saudara Guan yakin istana Jadevol kita sudah tidak memiliki siapapun lagi di dalamnya?" Pada saat itu, Guan Chouhai dikepung dari dua sisi. Selama dia bertindak, pertempuran sengit pasti akan terjadi. Ekspresi Tetua Huoling yang tadinya galak kini menjadi sedikit lebih lembut. Ini adalah pertama kalinya dia merasa Wan Tongtian sedikit menyenangkan untuk dilihat dalam beberapa dekade. "Jadi, kakak senior masih peduli padaku." Tetua Li dari Sekte Giok Putih terkekeh dan berjalan mendekat, berkata, "Bagaimana kalau kita berdiskusi? Jangan merusak suasana di sini." Meskipun berkata demikian, dia berdiri di antara Guan Chouhai dan Wan Tongtian, dia jelas-jelas berusaha membantu Guan Chouhai. Pilihannya tidak mengejutkan. Wan Guiyi dari Jadevol Palace sudah menjadi seorang jenius yang terkenal, sementara Pemyanman ini tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengalahkan murid perwakilan terkenal Ziyin. Prospek masa depan Jadevol Palace tidak terbatas, yang berarti ada bahaya sekte lain dipaksa tunduk kepada mereka di masa depan. Tidak ada sekte lain yang bersedia menghadapi situasi seperti itu.
Mereka tentu ingin mengambil kesempatan untuk menekan Jadevil Palace. Wan Tongtian secara alami melihat niatnya. Dia terkejut dan marah, menjawab, apa maksudnya ini, Saudara Li? Li Changsheng tersenyum dan berkata, kita semua adalah kenalan lama, jadi aku tidak ingin hubungan kita memburuk. Bagaimana kalau kita semua mundur selangkah dan meminta murid perempuan pemberani ini untuk mengeluarkan senjata itu agar kita lihat. Aku berjanji bahwa selama itu bukan benda jahat, aku pasti akan mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Ekspresi Wan Tongtin dan tetua Huo Ling sama-sama buruk. Syarat, asalkan itu bukan benda jahat, sangat samar. Siapa yang tahu apa yang akan mereka katakan begitu mereka mendapatkannya. Namun, saat ini 2 lawan 2, jadi mereka tidak memiliki keuntungan. Mereka hanya bisa menunggu sampai sekte lain menyuarakan pendapat mereka. Tetua sekte Kunlun Void Suando membelai jenggotnya dan berkata, orang tua ini percaya bahwa tidak ada salahnya memeriksa juga. Bagaimanapun, orang yang tidak bersalah, jadi itu juga dapat meredakan rasa ingin tahu orang. Kunlun Void, Jadevil Palace, dan Heavenly Sorrow adalah sekte-sekte dengan sejarah terhebat, dan pernah menjadi yang terkuat di masa lalu. Semakin panjang sejarah mereka, semakin terjalin dendam mereka. Mereka semua berharap yang lain akan mengalami masa sulit sehingga mereka dapat sepenuhnya mendominasi saingan mereka. Meskipun ketiga sekte itu telah jatuh dan jauh dari kejayaan masa lalu mereka, kebiasaan itu, yang telah terukir di tulang-tulang mereka, masih ada di sana. Tetua Sudari Gunung Luofu, wakil penguasa istana kemurnian He Yuan, dan kepala kedua gua misteri tertinggi semuanya menyuarakan persetujuan mereka. Mereka semua secara alami mengucapkan beberapa kata yang kedengarannya muluk. Namun, mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri. Mereka semua berperingkat lebih rendah di antara 9 sekte. Kekuatan mereka selalu berada di bawah istana Jadevil, jadi mereka secara alami berharap saingan mereka dilemahkan, sehingga dapat menggantikan mereka. Cerita favorit Anda di NOVELBIN.com. Ketika dia melihat itu, Qiu Honglei tidak dapat menahan diri untuk berkata, Guru, saya telah menemukan bahwa orang-orang sekte ortodoks ini bahkan lebih tidak tahu malu daripada sekte iblis. Pihak kita jelas-jelas jahat, sementara orang-orang ini memiliki rencana jahat yang tak ada habisnya di dalam diri mereka, namun mereka selalu berbicara seolah-olah mereka benar. Yun Jianyu mencibir dan menjawab, kau baru menyadarinya sekarang. Dibandingkan dengan sekte iblis kita, sekte suci kita, tidak ada perbedaan yang berarti di dalam. Satu-satunya kekurangan kita adalah kita tidak begitu pandai dalam hal-hal yang dangkal, itulah sebabnya kita selalu dikutuk oleh orang lain. Sebaliknya, mereka benar-benar membodohi orang-orang bodoh. Qiu Honglei bergumam, tapi dari apa yang kulihat, Tuan cukup bangga akan hal itu. Tuan juga tidak pernah membuat kami berubah. Iklan oleh Pub Future, tentu saja aku bangga, jika kita juga palsu, bukankah kita akan sama buruknya dengan mereka? Yun Jianyu menjawab, seolah-olah itu wajar dan sudah diduga. Qiu Honglei terdiam, tampaknya situasi sekte suci tidak dapat diubah untuk beberapa waktu. Wan Tongtian dan tetua Huo Ling sama-sama terkejut dan geram. Kekuatan sekte mereka sendiri tentu saja tidak sanggup menghadapi kerjasama dari semua sekte lainnya. Karena itu, Wan Tongtian berkata kepada Wang Wuxi, Saudara Wang, Anda adalah tuan rumah resmi di sini. Apakah Anda tidak akan mengatakan sesuatu? Wang Wuxi sebenarnya tidak peduli. Bagaimanapun, sekte matahari yang bertindak adalah yang terkuat. Namun, karena mayoritas mendukung ujian, dia tidak ingin membuat mereka semua kesal. Selain itu, Li Changsheng juga mendukung ujian. Li Changsheng adalah seorang tetua dari sekte Giok Putih, dan dia juga senior Yan Suehen. Dalam pikiran Wang Wuxi, keinginannya secara alami mewakili keinginan Yan Suehen. Karena itu, dia berkata sambil tersenyum, karena semua orang merasa harus ada ujian, saya rasa tidak ada salahnya juga. Master Sekte Wan, Elder Huo Ling, kalian berdua tidak perlu khawatir. Kita semua adalah orang-orang dengan harga diri kita sendiri. Kita tidak akan begitu korup hingga menginginkan harta kalian di hadapan begitu banyak murid. Ekspresi Wan Tongtian menjadi gelap saat mendengar itu. Seperti yang diharapkan. Karena itu, dia diam-diam bertanya kepada Penatua Huo Ling, adik junior, haruskah kita biarkan mereka memeriksanya? Bagaimanapun, kita di sini, jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu, tidak akan terlambat bagi kita untuk menyerah saat itu.
Penatua Huoling tampak sangat tidak senang. Meskipun dia biasanya agak mudah marah, dia bukan tipe yang sama sekali tidak memiliki logika. Dia tahu bahwa saat ini, karena perbedaan kekuatan, tidak akan ada keuntungan bagi Istana Jadeval jika keadaan benar-benar memburuk. Tetap saja, dia merasa akan sangat memalukan jika dia benar-benar membiarkan mereka memeriksa benda itu. Muridnya telah menang melawan murid yang mewakili, namun apa yang diperolehnya bukanlah kemuliaan, sebaliknya, dia hanya menemui keraguan. Ketika mereka sedang dilanda dilema, tiba-tiba terdengar suara dingin, sepertinya tidak ada satupun dari kalian yang menanyakan pendapatku. Para penonton mengikuti sumber suara dan melihat Zuan. Saat itu, dia tampak menyimpan semacam kemarahan terpendam. Ketika mendengar Zuan berbicara, Pei Mianman yang sebelumnya khawatir tersenyum manis. Namun, dia segera mulai khawatir lagi. Bagaimanapun, mereka semua adalah master sekte. Meskipun Ahzu kuat, dia masih terlalu muda dibandingkan dengan mereka. Yun Jianyu mendengus. Aku baru saja akan mengatakan, si tukang selingkuh itu pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjadi pahlawan. Qiu Honglei khawatir tuannya akan marah, jadi dia segera berkata, aku semakin mengaguminya karena itu. Bahkan jika dunia menentangnya, dia akan tetap melindungi wanitanya. Apakah kamu benar-benar tidak cemburu sama sekali? Tanya Yun Jianyu, menatapnya dengan kaget. Apa yang membuatku cemburu? Jawab Qiu Honglei, matanya berbinar. Di mataku, jika aku yang berada di atas panggung, dia pasti akan menjadikan seluruh dunia sebagai musuhnya demi aku. Yun Jianyu tertegun, dia membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tetua Sudari Gunung Luofu mendengus. Ini urusan internal sekte Taois kami. Mengapa kami harus meminta pendapatmu? Bab 1634, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kedua belah pihak sudah tidak senang satu sama lain karena luka yang ditimbulkan oleh Peng Huyan, meninggalkan Penatua Su dengan kemarahan terpendam yang tidak dapat ia lepaskan. Sekarang setelah Zuan melangkah maju, ia akhirnya melihat cara untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Saya merasa sangat segar. Saya tidak terlalu peduli dengan urusan sekte Tao Anda, tetapi yang saya lihat adalah seseorang yang kalah tetapi tidak mengakuinya, dan malah mencoba menggunakan metode lain untuk memfitnah murid yang menang. Sebagai hakim, bagaimana mungkin saya tidak melakukan apapun? Zuan menjawab sambil mencibir. Benar sekali, Tetua Huoling dengan lantang menyuarakan persetujuannya. Sejujurnya, dia sebenarnya sedikit meremehkan Zuan. Bagaimanapun, dunia prajurit dan istana agak berselisih satu sama lain. Di mata prajurit dunia, Zuan tidak bisa tidak terlihat seperti bayaran. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak memiliki trik apapun, jadi mereka mengira dia hanyalah seorang pemuda tampan yang mendapatkan kedudukan melalui nepotisme. Namun, saat ini, ketika mereka benar-benar berada dikepung di semua sisi, sebenarnya pemuda tampan yang sama yang pandangannya rendah itulah yang mendukung muridnya. Dia merasa malu sekaligus takut. Saat Zuan berbicara, dia langsung berjalan ke atas panggung. Dia menopang Pei Mianman yang agak lemah dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Cepatlah beristirahat, saya akan mengurus sisanya. Baiklah gelombang, jawab Pei Mianman sambil memperhatikan ke dalam. Emosi di matanya tampak seperti akan meluap. Meskipun dia menang melawan Ziyin, dalam latihan sejati, dia masih kurang. Pembantaian dendam yang panik telah meninggalkannya dengan luka-luka juga, dan energinya telah terkuras habis. Sayangnya, para master sekte ingin memeriksanya, jadi dia tidak mendapat kesempatan untuk beristirahat. Seperti yang diharapkan, tetap saja Ahzu yang paling peduli padaku. Ah, bulu kuduku hampir rontok, gerutu Yun Jianyu sambil menggosok lengannya dan menggigil. Apakah mereka pikir semua orang di sini sudah mati atau bagaimana? Mereka masih saja saling menunjukkan kasih sayang di depan umum. Qiu Honglei menjelaskan, orang lain tidak tahu tentang hubungan mereka. Saya rasa mereka tidak akan menyadari apapun. Yun Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya, dan berkata, kadang-kadang, aku benar-benar bertanya-tanya apakah kamu akan merasa cemburu. Qiu Honglei tersenyum dan menjawab, penyihir seperti kita, yang menginginkan seluruh dunia berada dalam kekacauan, adalah orang-orang yang seharusnya membuat orang lain cemburu. Merasa cemburu terhadap orang lain adalah tanda ketidakberdayaan. Bukankah itu yang diajarkan guruku sebelumnya? Yun Jianyu tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu,
Murid-murid lainnya tidak terlalu mempermasalahkannya karena mereka tidak tahu tentang hubungan Zuan dan Pei Mianman. Namun, banyak murid laki-laki yang sangat iri. Membantu Lady Pei ketika dia berada dalam situasi yang tidak ada harapan pasti akan membuatnya terkesan, bukan? Namun, mereka tahu diri mereka sendiri. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak akan berani melangkah maju untuknya bahkan jika mereka memiliki 3 kantong empedu di tubuh mereka. Penatua Su berkata sambil mencibir, ini bukan lagi sekadar tentang persaingan, tetapi lebih kepada keselamatan semua sekte Tao, dan mungkin juga orang-orang biasa. Dahulu kala, seorang murid sekte Tao menemukan sebuah harta karun dan kultivasi mereka meningkat pesat. Namun, tidak seorang pun menyangka itu adalah benda jahat. Suatu hari, semua saripati darah murid sekte itu tertelan, menciptakan tragedi besar. Setelah itu, para ahli dari berbagai sekte harus bergegas menyegel benda jahat itu, dan membayar harga yang mahal untuk melakukannya. Kami hanya melakukan ini untuk menghindari terulangnya bencana itu. Para perwakilan sekte mengangguk dalam hati. Selain membuat keadaan menjadi sulit bagi Istana Jadevol, mereka juga menyatakan persetujuan mereka karena mereka memikirkan kejadian itu. Namun, sekarang setelah hal itu melibatkan kepentingan Big Man, bagaimana Zuan bisa menerima tuduhan seperti itu? Ia membalas, bukankah itu tuduhan yang sama sekali tidak berdasar? Menurut pengalaman saya, selalu ada orang di dunia yang secara munafik berbicara tentang belas kasih, tugas, integritas, tetapi pada kenyataannya mereka tidak lebih dari bajingan pengkhianat. Penatua Su berteriak dengan marah, apa yang kau katakan? Iklan oleh Pub Future, Anda telah berhasil menipu Sucuan untuk +711 +711 +711, up-to-date novels pada novel.com. Para master sekte lain yang mendukung pemeriksaan harta karun Pei Mianman juga menjadi tidak senang. Siapapun yang sedang gelisah saat ini, itulah yang sedang kumaksud, kata Zuan sambil tersenyum, menatap langsung ke arah Penatua Su. Murid-murid muda di dekatnya tidak dapat menahan tawa. Mereka hanya dapat menundukkan kepala dan berharap senyum mereka tidak terlihat. Tidak sopan, bentak Sucuan, hampir meledak karena marah. Hinaan yang biasa digunakan di forum-forum dunia lain benar-benar mematikan bagi penduduk dunia ini. Siapa yang tidak sopan? Zuan menjawab dengan cepat. Dasar bajingan tidak tahu malu. Jawab Tetua Su secara naluriah. Namun, ketika melihat ekspresi aneh orang-orang, dia langsung menyadari bahwa dia telah tertipu oleh tipu daya Zuan. Wajahnya berubah menjadi ungu gelap. 1. Anda telah berhasil menipu Sucuan untuk +888 +888 +888. Tepat saat itu, seseorang berdiri dan berkata, saudara di sini, tidak ada gunanya hanya bicara. Ini adalah dunia yang mengandalkan kultivasi. Luo Dongjiang dari Gunung Luofu ingin meminta Anda untuk bertukar petunjuk. Orang itu adalah murid perwakilan Gunung Luofu, Luo Dongjiang. Ketika dia melihat tetuanya hampir pingsan karena marah, dia melangkah maju untuk membantu Tetua Su karena malu. Dengan pengingat itu, Penatua Su akhirnya sadar. Benar, status macam apa yang kumiliki. Namun, aku mencoba berdebat dengan seorang anak muda. Itu hanya menurunkan statusku. Khawatir Zuan tidak akan menerimanya, dia bahkan mencoba memprovokasinya. Daripada mengatakan bahwa orang tua ini menindasmu, bagaimana kalau Dongjiang bertukar jurus denganmu? Jangan khawatir, dia akan memastikan untuk menahan diri dan tidak membahayakan nyawamu. Meskipun nyawa Zuan tidak terancam, luka-luka ringan masih bisa diduga. Luo Dongjiang tentu saja menyadari maksudnya dan mengangguk pelan ke arah Penatua Su. Semua murid memandang Zuan dengan simpatik. Seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis yang sedang dalam kesulitan bukanlah peran yang mudah untuk dimainkan. Bocah tampan ini bahkan tidak memiliki sedikit pun fluktuasi ki yang berasal darinya dan tampak seperti orang normal. Murid normal mana pun dapat menghancurkannya, apalagi murid yang mewakili. Dia mungkin melangkah maju sebelumnya karena dia mengandalkan identitasnya sebagai pejabat istana, bukan? Namun, di dunia yang penuh konflik ini, orang-orang hanya menghormati yang kuat. Siapa yang peduli dengan status seseorang? Banyak murid dari sekte kesedihan surgawi bersorak keras. Mereka ingin Luo Dongjiang mendisiplinkan Zuan dengan benar. Alasan pertama adalah karena kedua belah pihak sudah memiliki dendam dari kejadian di Istana Raja Yan, dan yang kedua adalah karena situasi tersebut melibatkan Ziyin dan kejayaan sekte mereka, jadi mereka secara alami memandang Zuan sebagai musuh.
Hanya Zhao Xiaodi yang bergumam, kalian semua terlalu meremehkannya. Dia pernah menghadapi Zuan sebelumnya. Saat itu, dia bisa mempermainkannya dengan mudah. Bahkan sekarang, dia masih bisa merasakan denyutan dari pantatnya yang mencapai seluruh jiwanya. Apa katamu, kakak senior? Tanya seorang pemuda berwajah muram sambil menoleh. Dia adalah murid junior ke-9, Keiyu. Dia sebelumnya pernah menantang Zuan, tetapi tidak ada yang diselesaikan saat itu, jadi dia menyimpan dendam. Tidak ada, kata Zhao Xiaodi sambil tersenyum paksa. Tidak ada yang akan percaya padanya bahkan jika dia mengatakan sesuatu, jadi dia hanya bisa membiarkan mereka melihatnya sendiri. Zuan menatap Luo Dongjiang dengan pandangan meremehkan dan berkata, Kau tidak memenuhi syarat. Iklan oleh Pub Future. Seluruh tempat itu menjadi riuh. Tingkat kepercayaan diri ini sungguh luar biasa. Bahkan Wang Wuxi dan para pemimpin sekte lainnya agak bingung, berpikir, apakah anak ini benar-benar sehebat itu, atau dia hanya tahu cara bicara yang blak-blakan. Tetapi bukankah ini agak keterlaluan bahkan untuk sekadar membanggakan diri? Si gendut Jie sedari kuil ketenangan bertanya pada Master Jian Huang, Guru, apa pendapatmu? Master Jian Huang berkata perlahan, cara bicaranya sangat tenang, tanpa sedikit pun rasa pengecut. Bahkan tidak ada sedikit pun emosi, seolah-olah dia hanya mengatakan hal yang sudah jelas. Biksu kecil Jie menjawab dengan heran, mungkinkah dia sebenarnya seorang ahli tersembunyi? Kita akan segera mengetahuinya, kata Guru Jian Huang sambil menatap panggung. Seluruh wajah Luo Dongjiang memerah saat dia menghunus pedangnya dan menusukkannya ke Zuan sambil berseru, kalau begitu, biarkan aku melihat apakah keahlian dirimu yang terhormat benar-benar sehebat mulutmu. Anda telah berhasil menipu Luo Dongjiang untuk plus 444 plus 444 plus 444. Dalam kemarahannya, dia sama sekali lupa akan peringatan Penatuasu. Dia tidak menahan diri sedikit pun. Qiu Honglei dengan gugup meraih siku Yun Jianyu dan bertanya, Guru, apakah dia benar-benar sehebat yang Anda katakan? Yun Jianyu mulai merasa sedikit kesal. Dia menepis tangan Qiu Honglei dan membentak, apakah kamu meragukan keputusan tuanmu? Qiu Honglei terkekeh canggung. Dia biasanya memiliki kepercayaan 100% pada gurunya, tetapi ketika menyangkut Zuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sedikit bingung. Pedang Luo Dongjiang hendak mengenai Zuan, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Banyak orang mencibir dengan jijik, berpikir, sepertinya orang ini sudah kehilangan akal sehatnya. Namun, mereka pikir itu masuk akal. Serangan berkekuatan penuh Luo Dongjiang bukanlah sesuatu yang dapat ditanggapi oleh banyak orang. Tepat saat itu, sosok putih melintas dan pedang Luo Dongjiang ditangkis dengan kekuatan lembut. Dia mendongak kaget dan melihat Wang Wuxi di tengah panggung. Wang Wuxi berkata, masalah ini adalah sesuatu yang bisa dipertimbangkan panjang lebar. Tidak perlu sampai menjadi konflik hidup dan mati. Dia masih memiliki identitasnya sebagai guru negara. Jika seorang utusan kekaisaran, istana meninggal di sini dan dia tidak melakukan apapun, keadaan akan menjadi jauh lebih merepotkan. Dengan Wang Wuxi yang melangkah maju, Luo Dongjiang tentu saja tidak berani tidak menghormatinya. Dia hanya bisa menatap Zuan dengan penuh kebencian. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, kamu seharusnya berterima kasih kepada guru negara karena telah menyelamatkan hidupmu tadi. Luo Dongjiang tercengang. Itulah yang sebenarnya ingin dia katakan. Dia tidak menyangka lawannya akan mengatakannya terlebih dahulu. Dia berpikir, apakah orang ini sama sekali tidak punya rasa malu? Anda telah berhasil menipu Luo Dongjiang untuk plus 999 plus 999 plus 999. Semua orang yang hadir juga memikirkan hal yang sama. Wang Wuxi tersentak. Dia merasa sedikit menyesal telah menyelamatkan Zuan saat itu. Bahkan setelah ribuan tahun berlalu dan makam bocah ini terbuka, semua yang lain sudah membusuk, tapi mulutnya pasti masih baik-baik saja. Penatuasu hampir meledak karena marah. Dia meludah, dasar bajingan kecil, karena kamu mengatakan bahwa Dongjiang tidak memenuhi syarat untuk menghadapimu, aku akan menyampaikan ajaranku kepadamu. Aku hanya berharap kamu tidak akan bersembunyi di balik Master Sekte Wang. Dia bahkan tidak peduli lagi menjadi senior yang menindas junior. Dia memanfaatkan tanggapan Zuan sebagai dalih untuk menyerang. Anda telah berhasil menipu Sichuan untuk plus 999 plus 999 plus 999. Zuan menatapnya dan menggelengkan kepalanya, berkata, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri.
Aku bahkan tidak perlu menggunakan tanganku untuk berurusan denganmu. Penatua Su terdiam. Bab 1635, Keheningan Puncak Emas. Zhang Zijian tidak dapat menahan diri untuk tidak berkomentar kepada Xie Daoyun. Nona Xie, katakan, mengapa ada begitu banyak orang bodoh di dunia ini? Tuan Zhu dengan jelas mengatakan kebenaran, namun orang-orang ini tidak hanya tidak merasa bersyukur, mereka semua menyerbunya untuk mempermalukannya. Dia mulai merasa sedikit menyesal. Baru saja, dia sedikit takut dengan prestise Master Sekte dan lupa untuk segera memuji Tuan Zhu. Dia telah kehilangan kesempatan besar seperti itu dengan sia-sia. Ketika dia melihat bagaimana pria ini akan memukul pahanya sendiri karena penyesalan, Xie Daoyun memiliki ekspresi aneh. Dia menjawab, itu normal bagi mereka untuk salah paham. Bagaimanapun, situasi kakak laki-laki Zhu agak istimewa. Jika dia tidak secara pribadi menyaksikan pertarungan kakak laki-laki Zhu, bahkan dia tidak akan dapat membayangkan bagaimana penampilannya yang tampaknya tidak berdaya dapat menyembunyikan kekuatan seperti itu. Biksu kecil kuil ketenangan, Jiese, menarik lengan baju guru Jian Huang dan berkata, Guru, rasa nama kakak seniorku yang hebat itu tidak cocok lagi untuknya. Master Jian Huang bertahan cukup lama. Akhirnya, dia menghela napas dan berkata, sekarang kita kembali ke kuil, bantulah gurumu mengganti namanya. Nama kakak senior Buddha Jiese adalah Jie Kuang, karena dia terlalu sombong dan egois. Namun, dibandingkan dengan orang ini, dia bahkan tidak memiliki hak untuk menyebut dirinya sombong lagi. 1. Sucuan, kamu adalah seorang kultivator tingkat master tahap bentuk kekuatan, namun kamu masih berani mengatakan kepada seorang anak muda. Jika kamu ingin bertarung, aku akan melawanmu. Tetua Huoling meraung marah. Meskipun dia juga merasa bahwa kata-kata Zuan terlalu egois, dia tetap membantu Man-Man, jadi dia tidak bisa hanya diam sendiri tanpa melakukan apapun. Penatua Su hampir mati karena dendam. Apakah kamu buta? Siapa yang baru saja memberitahu siapa? Namun, dia tahu dia bukan tandingan Tetua Huoling, jadi dia mengabaikan tantangannya dan hanya menatap Zuan. Dia bertanya, apakah kamu berencana bersembunyi di balik seorang wanita lagi? Zuan berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah menunggumu untuk bertindak. Kaulah yang tampaknya tidak memiliki keberanian. Sialan, tak seorang pun dari kalian yang bisa menghentikanku. Teriak Tetua Su, matanya memancarkan cahaya merah. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan melompat ke atas panggung. Para pemimpin sekte mengangguk dalam hati. Bocah ini benar-benar menyebalkan. Kami bahkan tidak tahan sebagai penonton. Para siswa bahkan lebih bersemangat. Mereka mengira bahwa mereka hanya akan menonton para murid bertarung, tetapi sekarang, mereka akan dapat melihat para juri yang saling berhadapan. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa salah satu juri agak terlalu lemah, sehingga pertarungan bisa berakhir terlalu cepat. Penatua Huoling panik dan ingin maju, tetapi dia dihentikan oleh perwakilan sekte lainnya. Penatua, karena Tuan Zhu sudah mengucapkan kata-kata seperti itu, dia jelas memiliki rasa percaya dirinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Meskipun mereka mengatakan demikian, mereka jelas senang melihat situasi yang tidak menguntungkan ini. Mereka tidak berpikir Zuan benar-benar dapat diandalkan. Sekarang setelah dia dihentikan, Tetua Huoling tidak bisa pergi ke sana meskipun dia menginginkannya. Penatua Su berjalan ke arah Zuan dan berhenti di depannya sambil berkata, kamu bisa bergerak dulu. Bagaimanapun, dia peduli dengan statusnya. Meskipun dia marah, dia tetap tidak bisa mengambil langkah pertama terhadap seorang junior. Lebih tepat bagi pihak lain untuk menyerang terlebih dahulu, dan memberinya untuk membalas setelahnya. Iklan oleh Pub Future. Jika aku bergerak, kamu mungkin tidak punya kesempatan lagi, kata Zuan dengan ekspresi tenang. Lagi pula, aku sudah mengatakan bahwa aku bahkan tidak perlu menggunakan tanganku untuk menghadapimu. Penatua Su sangat marah hingga tertawa. Saya menjawab, baiklah, kalau begitu saya ingin melihat bagaimana Anda tidak akan memberi saya kesempatan lagi jika Anda bergerak lebih dulu. Pembaruan teratas di NOVL.com. Anda telah berhasil menipu Sucuan untuk plus 666 plus 666 plus 666. Para master sekte di sekitarnya, dan bahkan Huoling, merasa bahwa Zuan benar-benar bertindak terlalu jauh dalam hal melebihi-lebihkan kemampuannya sendiri. Tetua Su tidak peduli dengan aturan prajurit dunia. Tinjunya menghantam Zuan. Sebagai seorang petarung tingkat master bentuk kekuatan,
tinju ini memiliki kekuatan untuk menarik gunung. Semua murid di sekitarnya memegang telinga mereka yang kesakitan karena gelombang suara dari pukulannya, bukan dari kilatan kekuatan yang menyilaukan yang diciptakan oleh gesekan tinjunya yang bergerak di udara. Batas-batas di sekitar panggung mulai terbentang, dan seluruh panggung akhirnya terbawa ke ambang kehancuran. Ketika mereka merasakan kekuatan mengerikan itu, beberapa tetua sekte tingkat master, serta Wu Xiaofan dan Wan Guyi dari murid generasi muda, merasa ngeri. Apakah ini kekuatan seorang kultivator tingkat master bentuk kekuatan? Kalau mereka terkena pukulan seperti itu secara langsung, bahkan tidak akan ada serpihan tulang yang tersisa, bukan? Bahkan Zhang Zijiang dan Xie Daoyun sama-sama merasa gugup. Mereka pernah melihat Zuan bertarung sebelumnya, tetapi saat itu, dia hanya melawan seorang kultivator tingkat master bentuk pahlawan, Scarface Yang Shen. Saat ini, Penatua Su sedang berlatih tingkat 3 di atas, pada tahap bentuk kekuatan. Kekuatan serangannya jauh melampaui Yang Shen. Hanya Yan Suehen dan Yun Jianyu yang tetap tanpa ekspresi. Mereka merasa benar-benar tenang. Sebuah ledakan besar terjadi. Panggung tempat Penatua Su berada runtuh total, dan bahkan panggung di sekitarnya pun terkena dampaknya, beberapa di antaranya hancur. Untungnya, Wang Wuxi dan beberapa orang lainnya bertindak cepat, membentuk penghalang baru dan mencegah gelombang ledakan yang melukai semua murid. Orang Zhu sudah mati, kan? Jika dia tidak mati karena ini, siapa dia, dewa? Bagaimanapun, dia adalah pejabat istana. Masa depan Gunung Luofu nampaknya agak sulit. Zhao Xiaodi menyuarakan kekhawatirannya. Dia menatap tajam dan penuh gugup, dengan ekspresi yang tampaknya mengandung campuran kecemasan dan kelegaan. Murid ke-9 Keiyu berkata, adik perempuan peduli pada kakak laki-laki. Bocah cantik itu pasti sudah mati. Di satu sisi, itu juga membentuk keadilan bagi kakak laki-laki. Zhao Xiaodi memaksakan senyum, ekspresinya sangat bertentangan. Bukankah seharusnya aku senang bajingan itu mati? Tapi mengapa aku hanya merasa hampa? Namun, dia merasakan dengan tajam semua master sekte menatap panggung dengan ekspresi serius, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Lihat, ada cahaya keemasan di langit. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi semua orang yang hadir mendongak. Mereka tiba-tiba melihat riak-riak emas muncul satu demi satu. Selain itu, ada sosok yang mengambang di depan riak-riak itu. Siapa lagi kalau bukan Zuan? Dia juga sedang menggendong Pei Mianman. Mungkin karena dia pingsan atau karena malu, kepalanya terbenam di dadanya. Dia bahkan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menggoda seorang wanita, pungkas Yun Jianyu. Dia jelas-jelas meremehkan tindakannya. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, Yan Suehen juga sedikit menunduk. Ekspresinya tampak menjadi 30% lebih dingin dari biasanya. Xie Daoyun awalnya khawatir, tetapi ketika dia melihat Zuan baik-baik saja, dia menghela napas lega. Tetapi ketika dia melihat Zuan menggendong Pei Mianman, hatinya terasa sesak. Namun, dia segera teringat bahwa Zuan pernah melakukannya seperti sebelumnya, dan suasana hatinya pun segera membaik. Dia benar-benar lolos dari serangan itu dan bahkan punya waktu luang untuk menyelamatkan Pei Mianman. Penatua Su benar-benar terkejut. Dia jelas telah mengunci Zuan, tetapi tiba-tiba kehilangan jejaknya dalam sekejap. Orang itu berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Mata Wan Guyi, Wu Xiaofan, Luo Wucheng, dan murid-murid perwakilan lainnya semuanya bersinar. Mereka semua merasakan semangat juang yang kuat melonjak dalam diri mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa akan ada seorang rekan dengan petualangan yang begitu mendalam di Golden Peak. Sedangkan untuk murid-murid lainnya, yang tersisa sekarang hanyalah berkumpul, iri hati, dan membenci. Jika aku bisa diselamatkan oleh tuan muda yang heroik seperti ini suatu hari nanti, itu akan sepadan bahkan jika aku mati. Banyak murid perempuan yang dilanda cinta bertepuk sebelah tangan. Para pembudidaya laki-laki lainnya menaruh perhatian dalam hati. Mengapa kalian semua tidak khawatir? Namun, jantung mereka juga berdebar kencang. Mereka semua adalah pemuda, siapa di antara mereka yang tidak bermimpi menjadi pahlawan yang tak tertandingi yang turun dari atas untuk menyelamatkan kekasih mereka. Namun, seiring bertambahnya usia, mereka semua mulai percaya bahwa itu hanyalah ilusi. Mereka tidak menyangka akan menyaksikannya sendiri hari ini. Benar-benar ada cahaya di dunia ini. Tepat saat itu, riak-riak emas secara bertahap mengembun menjadi pedang panjang yang berkilau.
Setiap pedang melepaskan tekanan yang setidaknya setara dengan tekanan tingkat surga. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak senjata yang luar biasa? Wang Wuxi dan yang lainnya bertanya-tanya. Sekarang, bahkan mereka pun menjadi bingung. Sementara itu, Penatua Su, yang berada di tengah-tengah semuanya, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia ingin lari, tetapi ia menemukan bahwa ia telah terkunci oleh aura yang menakutkan. Ia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pada saat itu, semua pedang panjang emas beterbangan. Pedang-pedang itu seperti garis-garis cahaya yang mengalir, langsung menyelimuti dirinya. Pertahanan Gunung Luofu, teriak Penatua Su ketakutan, dengan cepat menggunakan keterampilan bertahan terkuatnya. Sebuah proyeksi berbentuk seperti Gunung Luofu mengelilingi seluruh tubuhnya dan melepaskan aura yang kuat. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan senjata dan harta karun terhebatnya, tampaknya bahkan tidak peduli dengan uang lagi. Sayangnya, cahaya keemasan di langit seolah menyapu bersih semua yang ada di jalurnya. Semua harta dan senjatanya hancur satu persatu. Pada akhirnya, proyeksi gunung itu runtuh total. Tuan Su, mohon bersabarlah. Wang Wuxi segera menasihati. Sambil menggendong Pei Mianman di tangannya, Zuan berbalik sedikit dan menjawab, bisakah kau memberiku alasan untuk melakukan ini? Wang Wuxi ingin mengatakan, lakukan itu untuk memberiku muka, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa mukanya belum tentu cocok. Dia tiba-tiba tergerak dan dengan cepat berkata, dia menahan diri ketika dia memukulmu sebelumnya dan tidak berencana untuk membunuhmu. Entah karena aturan tak tertulis dari sekte ortodoks atau karena dia tidak ingin membunuh pejabat istana, sebagian besar kekuatan Elder Su telah diarahkan ke panggung di sekitarnya. Tentu saja, jika Zuan tidak dapat menghalanginya, dia akan terluka parah. Namun, tidak akan ada bahaya bagi hidupnya. Zuan mengangguk saat mendengarnya. Cahaya pedang yang paling dekat dengan Penatua Su tiba-tiba berhenti hanya beberapa inci dari dahinya. Penatua Su menelan ludah. Ia melepaskan napas yang ditahannya, lalu pingsan di tempat. Baru pada saat itulah para penonton melihat betapa menyedihkan keadaannya. Ia tidak memiliki sehelai pakaian pun yang utuh, dan ada bekas luka pedang berdarah di sekujur tubuhnya. Jelas bahwa jika Zuan tidak menahan diri, Penatua Su pasti sudah menjadi tidak lebih dari seonggok daging cincang. Harus dinyatakan bahwa seorang kultivator tingkat master pada tahap bentuk kekuatan memiliki kekuatan dan konstitusi yang luar biasa. Sementara itu, pertahanan Gunung Luofu adalah keterampilan bertarung Gunung Luofu yang paling kuat, yang dikenal sebagai keterampilan bertahan terhebat dari Sekte Tao, namun Penatua Su masih terluka parah. Tidak ada yang tahu siapa yang angkat bicara, namun orang itu berkata, dia benar-benar tampak tidak menggunakan tangannya dari awal hingga akhir. Baik murid-murid muda Golden Peak maupun para master sekte yang sudah tua, mereka semua terdiam.